warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kesempatan ini kita bisa bertemu lagi. Masih di acara MPLS atau apa kepanjangannya? Ya betul, masa pengenalan lingkungan sekolah ya. Nah, untuk pertemuan yang keberapa ini ya? Hari ketiga ya. Hari ketiga untuk materi pertama, yaitu kita akan belajar tentang tata krama. Nah, sebelumnya izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu Nurhayati, biasa dipanggil dengan Ibu Ati. Untuk kelas 7 nanti Ibu akan mengajar pelajaran prakarya ya. Nanti kita akan bertemu di kelas dengan pelajaran prakarya. Baik, kita lanjutkan saja. Apa itu tata krama ya? Ada yang tahu apa itu tata krama? Coba. Ya, betul. Tata krama atau biasa kita sebut dengan sopan santun ya. Nah, tata krama itu berasal dari bahasa Jawa yang asalnya dari kata toto kromo ya, atau artinya toto itu aturan dan kromo itu yang baik. Jadi apa tata krama kalau begitu artinya? Tata krama adalah aturan yang baik yang dilakukan oleh manusia di sekitar lingkungannya atau sesuai dengan lingkungannya ya. Sekali lagi, sesuai dengan lingkungannya. Kenapa sesuai dengan lingkungannya? Karena memang tata krama itu setiap daerah itu berbeda ya. Setiap daerah itu berbeda. Ada yang mungkin di daerah Sunda itu dianggap tidak sopan atau tidak baik. Mungkin di daerah lain itu hal yang wajar ya. Contohnya kalau berbicara itu kita kalau teriak-teriak kan itu kita anggap kurang sopan ya. Beda dengan kita pergi ke wilayah lain, itu mungkin kita kaget dengan suaranya yang tinggi saat mereka berbicara ya. Nah, itu pengertian dari tata krama atau bahasa Jawanya toto kromo ya. Nah, berikutnya, tata krama itu penting atau tidak? Menurut kalian penting atau enggak? 100% itu penting. Kenapa penting? Karena dengan tata krama kita bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga kita bisa diterima oleh lingkungan tersebut ya. Jadi untuk bisa diterima dalam lingkungan tertentu, kita harus mematuhi tata krama yang ada di lingkungan tersebut. Misalnya kalian dulu SD, aturannya pakaiannya apa? Putih merah ya. Nah, ketika kalian masuk SMP, apakah putih merah seragamnya? Karena seragam itu juga merupakan tata krama ya, salah satu bagian dari tata krama. Nah, kalau sudah masuk SMP itu sudah ganti ya, jadi warnanya putih biru. Kalau kalian tetap kekeh mau pakai putih merah, kira-kira nanti kalian akan diterima nggak oleh lingkungan kalian di SMP? Enggak ya, malah nanti mempermalukan diri sendiri kalau begitu ya. Jadi sekali lagi, tata krama itu penting buat diri sendiri maupun untuk lingkungan ya. Untuk diri sendiri supaya kita bisa diterima oleh lingkungan tempat kita tinggal atau tempat kita bersosialisasi ya. Tata krama itu ada tata krama yang berlaku di masyarakat, ada juga tata krama yang berlaku di sekolah. Untuk kesempatan ini mungkin kita akan belajar tentang tata krama yang ada di sekolah saja ya. Tata krama yang ada di sekolah itu berlaku untuk siapa? Berlaku untuk semua warga sekolah. Siapa saja warga sekolah itu? Kalian, siswa-siswi SMP 4 Pabuaran kalau di sini ya. Kemudian guru-gurunya, TU-nya, dan warga sekolah yang lain, yaitu ada pedagang,
ada tamu, ada penjaga sekolah juga ya. Nah itu harus mematuhi tata krama yang berlaku di sekolah tersebut ya. Nah tata krama itu yang ada di sekolah ya, supaya kita diterima di sekolah ini harus kita patuhi ya. Nah sekarang bagaimana tata krama yang ada di sekolah itu? Kita lihat ya, tata krama dalam berpenampilan ya. Tata krama dalam berpenampilan itu meliputi cara bersolek. Cara bersolek itu cara berdandan ya, dan memakai perhiasan. Kira-kira kita boleh nggak bersolek atau bermake up untuk pergi ke sekolah? Nggak boleh ya, karena kan kita ke sekolah tujuannya untuk apa? Bukan untuk untuk pamer, bukan untuk cari perhatian orang dengan kecantikan kita, bukan, tapi untuk belajar ya. Nah kemudian kita lihat contohnya. Kalau sekarang sih agak memprihatinkan juga ya, anak SMP itu untuk perempuannya masih ada yang berani pakai make up ya. Kalau ke sekolah untuk anak perempuan sebaiknya cukup pakai bedak aja ya, nggak usah pakai, ada yang pakai lipstick, bahkan ada yang pakai eyeliner, ada yang pakai maskara juga ya. Nah tata krama untuk SMP 4 Pabuaran itu tidak diperbolehkan untuk bermake up, karena memang kan belum waktunya kalian bermake up juga ya. Usia kalian kan masih muda, jadi nanti kalau bermake up malah terlihat lebih tua ya. Nah itu untuk make up. Untuk perhiasan juga disarankan ke sekolah itu jangan pakai make up, jangan pakai perhiasan ya. Kalau perhiasan cukuplah kalau kita mau pergi jalan-jalan atau mau pergi ke undangan ya. Nah itu cukup dipakai saat-saat itu aja. Ke sekolah jangan. Kenapa? Satu, bukan untuk ajang pamer juga. Dua, kalau hilang itu yang bertanggung jawab nanti orang tua pasti minta pertanggungjawabannya ke sekolah, padahal kan yang bersalah bukan pihak sekolah, justru kalian yang seharusnya tidak pakai perhiasan malah menggunakan perhiasan ke sekolah ya. Itu untuk perhiasan perempuan. Yang laki-laki pun seperti itu, jangan pakai gelang. Masih ada suka ada laki-laki ke sekolah pakai gelang, walaupun itu gelangnya plastik. Simpan aja dulu kalau ke sekolah Maya, nggak usah dipakai. Kemudian tata krama penampilan ke sekolah itu yang kedua, cara berpakaian. Nah cara berpakaian untuk sekolah untuk perempuan rata-rata sekarang udah pada pakai jilbab ya. Jadi ya roknya panjang, kemudian tangannya juga tangan panjang, kerudungnya. Kalau yang hari Senin itu putih biru, kerudungnya putih, jangan pakai yang biru, karena melihat sekolah lain pakai biru terus kalian pakai biru, itu jangan. Karena di sekolah sini, sekolah SMP 4 ini seragamnya kalau putih biru ya kerudungnya putih ya. Kalau Pak Pramuka kerudungnya coklat. Kalau hari Jumat itu pakai busana muslim, itu kerudungnya coklat juga ya. Kemudian ukurannya kalian kadangkala tidak sesuai dengan ukuran badan kalian. Maksudnya bukan kebesaran, justru ini malah kekecilan ya. Ini untuk perempuan. Untuk laki-laki itu jangan menggunakan celana panjang yang model pensil ya. Karena kalau model pensil mah itu mah bukan untuk ke sekolah, tapi untuk jalan-jalan. Nah apalagi pakai kaos. Kadang-kala suka ada anak yang nggak dipakai seragam atasannya, atasnya pakai kaos ya. Terus yang kedua, di sini seringkali terjadi pelanggaran aturan di SMP 4 terutama ya. Bukan pakai sepatu ke sekolah itu, malah pakai sendal ya. Tolong diperhatikan itu, ke sekolah tidak boleh pakai sendal ya. Kemudian yang ketiga, tata krama berpenampilan itu yaitu cara berjalan ya.
cara berjalan yang sopan itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Ya, cara berjalan yang sopan itu tidak membunyikan gesekan. Yang bagaimana itu? Yang jalannya suka diseret, ya, sampai suara sepatunya, suara sendalnya terdengar. Nah, itu dianggap tidak sopan. Kemudian apalagi tata krama cara berjalan? Yang kedua yaitu kalau kita berjalan di depan orang yang lebih tua dari usia kita atau di depan orang yang kita hormati. Caranya bagaimana? Bukan dengan menengadahkan muka terus bergaya begitu, ya. Tapi ketika kita melewati orang yang lebih tua, itu kita sedikit membungkukkan badan, ya. Sambil bilang apa kalau orang Sunda? Punten, ya. Kalau orang Jawa bilangnya amit gitu ya. Bukan amit-amit ya, tapi amit. Ya, kemudian misalnya di sekolah ya. Di sekolah kita melewati guru, kita melewati staf TU, kita melewati tamu yang datang ke sekolah. Nah, kita jangan, kalau melewatinya jangan menegakkan badan kita, tapi sedikit membukukan badan, ya. Itu cara berjalan. Kemudian tata krama yang berikutnya yaitu tata krama cara berbicara. Nah, ini yang paling mengkhawatirkan saat ini ya. Bisa kalian simak di grup WA. Itu di grup WA belajar kita kan bukan cuma kalian yang ada di grup itu, tapi ada juga guru-gurunya ya. Nah, kalian masih belum bisa membedakan kalau bicara dengan guru seperti apa, bicara dengan teman seperti apa. Nah, kalian masih seenaknya aja bicara tidak sopan di dalam grup WA itu. Jadi tolong jaga bahasanya ketika kalian berkomunikasi di grup WA ya, terutama grup WA sekolah ini. Nah, selain itu ada juga dalam penggunaan bahasa daerah. Nah, kalau misalnya kalian merasa belum bisa bahasa halus untuk bahasa Sunda, kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia saja ya. Jadi kalau kalian misalnya ada yang mau disampaikan tapi tidak tahu bahasa halusnya dalam bahasa daerah, bisa kalian sampaikan dalam bahasa Indonesia. Karena memang ukuran bahasa sopan untuk di sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia ya. Kemudian bicara juga dengan guru saat tatap muka, itu tolong dibedakan juga bagaimana cara bicara kalian dengan guru dan bagaimana cara kalian dengan teman ya. Atau kalau bertemu di jalan nih, jangan, "Hai Bu, Bu pulang Bu." Ya, tidak seperti itu cara bicara dengan orang yang lebih tua dari kalian ya. Cukuplah ucapkan salam aja, "Assalamualaikum Bu," sambil sedikit membungkukkan badan atau menganggukkan kepala aja ya. Itu tata krama dalam berbicara. Kemudian volume suaranya juga tolong diperhatikan ya. Jangan seperti bicara di dalam hutan, ngobrol di dalam hutan, itu kalian volumenya 12 volt ya, di fullkan volumenya. Jangan. Nah, kemudian bagaimana cara makan? Cara makan, tata krama cara makan. Terutama ini makan di sekolah ya. Yang pertama tentu saja makan itu pakai tangan apa? Tangan kanan, jangan menggunakan tangan kiri. Kenapa? Karena yang makan dengan tangan kiri itu pekerjaan siapa? Syaitan ya. Nah, satu, jangan pakai tangan kiri atau menggunakan pakai tangan kanan. Yang kedua, tidak makan sambil berjalan atau sambil berdiri. Ketika kalian mau makan, duduk. Kalau misalnya tidak ada tempat duduk, jongkok. Begitu juga dengan minum ya. Minum itu jangan sambil berdiri atau sambil berjalan. Kalian bisa jongkok atau kalau ada tempat duduk sambil duduk. Dan kemudian yang kedua, tidak makan tidak berbicara saat makan. Lagi makan nih, saking bersemangatnya sambil makan bicara. Untung gak mencerat juga ya makanannya.
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus menghabiskan makanan yang kita ambil. Jangan sampai dibuang, karena itu nantinya mubazir. Mubazir itu temannya setan lagi. Ya. Kemudian di sekolah itu kalau kalian makan yang menggunakan kemasan, bukan hanya di sekolah sih sebenarnya ini, yang menggunakan kemasan, kemasannya dikemanain? Harus dibuang ke tempat sampah, ya. Kalau tidak ada tempat sampah, wayahna kemasannya dipegang dulu sampai kalian menemukan tempat sampah, ya. Nah, itu sebagian dari tata krama yang ada di sekolah. Mungkin tidak banyak yang ibu sampaikan untuk kesempatan ini, ya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan sambil tatap muka kita bisa belajar lagi tentang tata krama, ya. Baik, itu saja dari ibu, semoga bermanfaat. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.